Sahabatku dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah yang telah memperjumpakan kita melalui pelayanan ini. Inilah waktu yang Tuhan siapkan. Jangan lewatkan tanpa mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan mau berbicara hari ini melalui firman-Nya. Saudaralah yang Tuhan tentukan untuk mendengar firman-Nya. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Bapa, kami rindu mendengar suara-Mu untuk berbicara melalui firman. Sebab kami sadar, kalau di hidup ini tidak ada firman, kami akan salah jalan, kami akan gagal, kami akan binasa. Dalam keyakinan iman itulah maka saat ini kami sangat-sangat membutuhkan firman-Mu. Makanya saat ini kami akan baca renungkan firman. Biar roh Tuhan yang singkapkan kebenaran firman. Ya Allah Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman. Ke dalam kuasa-Mu hamba serahkan. Bertindaklah ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Firman yang menghidupkan kami. Haleluya. Amin. Kita akan baca firman Tuhan saat ini dari Injil Lukas 14. Sekali lagi Injil Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Lukas 14 ayat 25 sampai 27. Begini dikatakan. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini disampaikan bahwa banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ayat 25. Perjalanan yang dimaksud adalah Yesus sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem. Injil Lukas 9 ayat 51. Setiap orang yang mengikut Yesus punya motivasi, punya harapan yang berbeda. Yang pasti semua mengharapkan akan mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Apalagi dalam persiapan untuk memasuki Yerusalem. Mereka mengharapkan Yesus akan menjadi raja yang memerintah dan akan memberikan kemenangan kepada para pengikutnya. Dari motivasi itu, Yesus menyampaikan syarat untuk datang kepadanya. Syarat untuk menjadi muridnya. Jika ia tidak membenci bapa, ibu, istri, anak, saudara, bahkan dirinya sendiri, ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Ayat 26. Membenci dalam bahasa Yunani, misei, atau miseo, artinya kurang mengasihi atau berani melepaskan semua kepentingan keluarga. Kata membenci bukan berarti mengajarkan kebencian kepada orang tua, kepada keluarga, kepada saudara-saudara, tapi lebih mengarah pada rela meninggalkan kepentingan keluarga. Rela meninggalkan kepentingan pribadi dan memprioritaskan, mengutamakan kepentingan Tuhan. Matius 10 ayat 37 nanti dibaca. Selanjutnya, untuk menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus, harus rela pikul salib, menyangkal diri, rela berkorban. Ayat 27.
barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata tidak dapat dalam bahasa Yunani menggunakan kata aukdunatai. Kata ini berarti tidak punya hak atau tidak punya kuasa. Dengan kata lain, Yesus menegaskan bahwa barang siapa tidak memikul salib dan mengikut Tuhan, ia sama sekali tidak berhak menyebut dirinya sebagai murid Yesus. Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen, bercermin dari kebenaran firman saat ini menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita telah sungguh-sungguh menjadi murid Yesus? Sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus? Menjadi murid Yesus, menjadi pengikut Yesus harus punya motivasi yang jelas. Seperti yang diajarkan oleh Yesus. Orientasi hidup kita bukan lagi tertuju pada keuntungan, pada kepentingan diri sendiri, pada kepentingan keluarga, kepentingan kelompok, kepentingan dunia ini, tetapi semata-mata dan terutama tertuju untuk kepentingan Tuhan. Harus berani melepaskan segala kepentingan dunia ini dan memprioritaskan kepentingan Tuhan. Itulah bentuk penyangkalan diri, rela berkorban, rela pikul salib dan mengikut Yesus. Kalau kita belum sungguh-sungguh memprioritaskan kepentingan Yesus, mengutamakan Yesus dalam hidup ini, kita belum sungguh-sungguh menjadi murid Yesus. Kita belum sungguh-sungguh menjadi pengikut Yesus. Karena itu, mari jadikan Yesus segalanya di hidup ini. Dia yang terutama di dalam hidup ini. Sehingga hidup kita sungguh-sungguh sepenuhnya bergantung kepada Yesus. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah diberitakan. Biar firman ini mengubahkan orientasi berpikir kami. Sehingga kami sungguh-sungguh terarah untuk mengutamakan Kristus, memprioritaskan Yesus dalam hidup ini, sehingga Engkau jadi segalanya dalam hidup ini. Biar diberkati semua yang Tuhan ada pakai untuk melaksanakan pelayanan ini, termasuk tim multimedia Gemim Bukit Muria Rike Manado, diberkati dan diberkati oleh Tuhan. Dan bahkan juga semua yang mengikuti pelayanan ini, dimanapun mereka berada, semua yang dengan tekun setia mengikuti pemberitaan firman dari YouTube Gemim Bukit Muria Rike Manado ini, biar semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati semua perangkat pelayan, dan berkati seluruh anggota jemaat, berkati tugas pelayanan yang dilakukan, biar semua sukses, nama Tuhan dimuliakan. Tuhan berkati semua yang menghadapi berbagai tantangan pergumulan, Tuhan beri kemenangan, dan Tuhan juga jaga bentengi bangsa kami, daerah kami, pemimpin-pemimpin bangsa dan daerah kami di sini, biar diberkati Tuhan. Biar Tuhan yang terus jaga bentengi buat berhasil semua yang dikerjakan. Terpuji namamu Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Terima kasih saudara tetap setia mengikuti pelayanan ini. Kamu hebat dan kamu spesial dalam hidup kami. Kami selalu doakan saudara. Sebab saudara berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom. Salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti
aman. Sebab Tuhan menjaga dan menyelamatkanmu. Amin. Trims.